Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah berhasil mengalahkan salah satu pasukan Cooler, Gohan sangat senang pada dirinya karena kekuatan tempurnya tidak berkurang meski jarang berlatih. Di tempat lain, Krillin dan Tenshinhan bekerja sama mengalahkan pasukan Cooler yang cukup kuat. Mereka menyerang bertubi-tubi, tapi semuanya dapat makhluk itu hindari sangat mudah. Makhluk itu terkejut melihat kedua temannya telah dikalahkan. Kini hanya menyisakan dirinya seorang sebagai pasukan elit Cooler. Dia yang gak mau kalah seperti temannya, bersiap akan menggunakan teknik rahasia untuk mengalahkan mereka. Makhluk itu menggunakan sebuah teknik listrik yang sontak menyetrum Krillin dan juga Tenshinhan. Keduanya sontak tidak bisa bergerak, bahkan merasakan kesakitan yang luar biasa. Master Roshi sangat mengkhawatirkan Tenshinhan dan Krillin. Melihat Master Roshi, makhluk itu juga melemparkan sebuah serangan listrik yang melesat sangat cepat. Master Roshi cuma bisa bertahan menggunakan kedua tangannya, dan akhirnya terjadi ledakan besar akibat serangan listrik makhluk itu. Tenshinhan dan Krillin nampak terjatuh tidak berdaya, tapi di situ Krillin masih sempat mengkhawatirkan Master Roshi yang diserang juga menggunakan teknik berbahaya. Dia penasaran apakah Master Roshi telah tewas. Namun ternyata Master Roshi diselamatkan oleh Genos. Master Roshi sendiri kaget dirinya diselamatkan. Jadi, dia meminta maaf telah menjadi beban dan mengucapkan terima kasihnya pada Genos. Krillin yang baru melihat Genos penasaran siapa orang tersebut. Ditambah, Krillin sadar kalau Genos menggunakan tubuh Android 16. Dia ingin tahu siapa pria itu. Untuk Tenshinhan, dia masih merasakan kesakitan pada tubuhnya. Makhluk itu tidak bisa mengukur level kekuatan Genos menggunakan alat skuter. Dia penasaran, Genos manusia atau bukan? Atau bahkan, makhluk itu menyangka mungkin Genos adalah semacam robot. Karena itu, tidak bisa dilacak alat ini. Setelah mengamati pertarungan mereka, Genos memberitahu Master Roshi kalau kekuatan fisik tanpa teknik tidak ada gunanya bagi petarung manapun. Kecuali cuma satu orang yang Genos tahu, hanya gurunya Saitama yang bisa bertarung dengan tangan kosong. Inilah yang Genos pelajari melalui pertempuran yang gak terhitung jumlahnya yang mengancam jiwa. Kemudian, Genos menggantikan semuanya melawan makhluk itu. Dia meluncur dengan sangat cepat. Makhluk itu nampak cukup terkejut melihat kecepatan Genos yang di luar batas manusia biasa. Dengan gak terlihatnya pergerakan Genos, makhluk itu berhasil dihajar menggunakan pukulan nuklir. Gak sampai situ, Genos bersiap lagi akan melepaskan tebasan keras. Namun, sebelum itu dilakukan, makhluk itu lebih dulu kabur ke atas. Tiba-tiba, makhluk itu melemparkan serangan listrik yang melesat pada Genos. Tapi sebagai android, listrik itu nggak berdampak apapun pada Genos. Sebaliknya, Genos meluncur sangat cepat dan lalu melepaskan pukulannya meluncur sendiri seperti roket. Pukulan itu berhasil mengenai makhluk itu hingga mukanya sampai sengklek. Nggak ingin momen ini hilang, Genos segera muncul di dekatnya dan bersiap akan melepaskan tembakan laser di tangannya. Nampak makhluk itu langsung berkeringat dingin. Genos langsung melepaskan tembakan laser super besar yang menghantam makhluk itu hingga menghasilkan ledakan super besar di tempat mereka. Setelah itu, dia mengembalikan tangannya lagi dan merasa sangat puas meski nggak menunjukkannya lewat ekspresi. Baik Master Roshi, Tenshinhan, dan Krillin, ketiganya kagum dengan kekuatan Genos yang luar biasa sebagai android asing yang entah muncul dari mana. Piccolo juga lega melihat itu. Baik dia maupun yang lain, semuanya berhasil mengalahkan musuh mereka masing-masing. Sekarang, tugas mereka hanya tinggal mengalahkan Cooler saja sebagai makhluk terkuat melampaui Frieza. Namun, tidak seperti dugaan mereka, Cooler malah sedang melakukan pemanasan meskipun semua pasukannya telah dibunuh. Sepertinya, dia sangat meremehkan mereka. Melihat itu, Piccolo, Gohan, dan semua G-Factor nampak sangat nggak menyangka kalau Cooler bakal santai-santai begini. Cooler yang tahu pasukannya telah tewas nggak merasa kesal sama sekali. Itu sudah menjadi nasib baginya bahwa pasukannya sekarang sudah sangat lemah. Yang lebih penting, dia menanyakan kenapa Goku dan Vegeta masih belum tiba di tempat ini. Cooler nggak mau melawan para sampah seperti mereka. Gohan dan Piccolo segera datang ke tempat Cooler. Mereka nggak akan membiarkan Cooler berbuat seenaknya. Piccolo mengatakan keterkejutannya bahwa dia seperti akan menghadapi adik Cooler, yaitu Frieza. Perasaan ini sama seperti dulu, tapi Cooler nggak mau disamakan dengan Frieza adiknya. Bagi Cooler,
Frieza adalah orang naif yang sudah sombong, bisa mengalahkan Z-Factor cuma dengan latihan 4 bulan saja. Piccolo sontak sadar kalau Cooler pasti telah melampaui kekuatan Frieza. Cooler menjelaskan sejak kebangkitannya bertahun-tahun yang lalu, dia lebih memilih untuk menyempurnakan fisik dan mentalnya, mengingat lawan yang akan dihadapi adalah para Saiyan kuat. Di sini, Gohan sontak terkejut ketika mendengar Cooler telah melakukan pelatihan 3 kali lebih banyak daripada Frieza. Itu artinya, kekuatan Cooler telah jauh melampaui kekuatan Frieza. Cooler menceritakan, dia tahu kalau para Saiyan memiliki potensi kekuatan yang menyaingi para dewa. Jadi, Cooler ingin meningkatkan kekuatannya pada level seperti itu juga. Master Roshi dan semuanya nggak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka akan menghadapi makhluk yang sangat berbahaya. Jadi, Krillin berharap agar Goku dan Vegeta segera tiba di bumi. Mereka nggak mungkin bisa mengalahkannya sendiri. Di tempat lain, Bulma telah menyiapkan sup paling enak untuk menarik perhatian Whis. Tapi nyatanya, Whis sama sekali tidak mendengar suara Bulma. Dengan begini, Goku dan Vegeta gak mungkin akan datang membantu. Kembali ke pertarungan, Cooler meminta mereka untuk melakukan pertarungan dengannya. Dia ingin menguji kekuatan barunya, meskipun dia tahu kalau mereka bukanlah orang yang pantas bertarung dengannya. Tertantang mendengar itu, Piccolo segera membuka jubahnya. Untuk saat ini, Piccolo masih percaya diri bahwa dia bisa mengalahkan Cooler menggunakan kekuatannya sendiri. Ketika menjatuhkan jubahnya, Cooler sadar kalau Piccolo menggunakan pakaian berat. Tapi dia nggak takut dengan gertakan itu. Gohan sendiri ingin juga menjajal kekuatan Cooler. Piccolo meminta Gohan merasakan kekuatannya sendiri apakah sudah menurun sejak pertemuan mereka. Di situ, Gohan segera meledakkan aura Ki-nya yang menggelegar di tempat itu. Piccolo sampai terkejut merasakannya. Dia nggak sangka Gohan memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Untuk Cooler sendiri, nampaknya dia terkejut dengan kekuatan receh milik Gohan. Mungkin saja kekuatannya telah jauh melampaui mereka. Gohan mengatakan kesiapannya pada Piccolo, mereka akan bekerja sama mengalahkan Cooler dengan sekuat tenaga. Piccolo senang mendengar itu. Memang seperti itulah yang dia harapkan dari Gohan. Namun tiba-tiba, Cooler lebih dulu melakukan serangan dengan menusuk tubuh Piccolo sampai nembus. Bahkan, gerakan Cooler nggak disadari oleh keduanya. Sambil masih menusuk Piccolo, Cooler menyadari kalau ada yang berubah dari Gohan. Jadi, dia menanyakan apakah Gohan adalah seorang Saiyan seperti Goku dan Vegeta. Jika benar, dia menantang Gohan untuk melakukan tindakan atas apa yang dia lakukan pada Piccolo. Setelah itu, Cooler melepaskan tangannya dan menghempaskan tubuh Piccolo melayang jauh. Nggak terima gurunya dikalahkan, Gohan segera bergerak cepat menyerang Cooler dengan semua kemarahan yang ada. Namun, pukulan yang dia lakukan dengan mudah bisa ditangkap oleh Cooler. Cooler meremehkan serangan Gohan yang begitu sangat lemah. Dan dia segera mematahkan tangan Gohan, membuat Gohan menjerit kesakitan. Gohan berusaha menyerang balik, namun tendangan yang dia lancarkan tidak berhasil. Sebaliknya, Cooler melompat ke atas dan bersiap dengan tendangannya juga. Gohan berhasil dihajar sangat keras, membuat tubuhnya terpental ke bawah. Saking kencangnya, tubuh Gohan sampai terjun menghantam tanah. Krillin dan yang lainnya nampak sangat mencemaskan Gohan. Gohan yang bangun lagi merasa sangat nggak berdaya menerima serangan tadi. Perbedaan kekuatan mereka terbilang sangat jauh meskipun kekuatan Gohan telah meningkat. Tiba-tiba, Cooler melakukan serangan lagi. Dia meluncur sangat cepat. Tapi, sebelum dia melepaskan pukulan, mukanya lebih dulu dihajar oleh tangan Genos dengan sangat brutal. Gohan sangat tertolong dengan bantuannya. Genos segera menarik tangannya lagi dan kemudian dia muncul di hadapan mereka untuk membantu Gohan bertarung. Genos menegaskan kalau dia akan menghancurkan Cooler dengan kekuatannya sendiri. Gohan dan Cooler sontak terkejut dengan kedatangan Genos. Mulai sekarang, pertarungan akan semakin seru dengan kekuatan Genos yang tidak bisa diprediksi batasnya. Sementara itu, Jaco sedang menunggu Saitama di depan pintu apartemennya. Saitama yang telah pulang nampak penasaran siapa Jaco yang menurutnya aneh. Apakah Jaco adalah seorang pahlawan yang sama sepertinya? Gak terima dikatain aneh, Jaco segera memperkenalkan dirinya sebagai polisi galaksi yang melindungi kedamaian angkasa raya. Baginya, dia lebih dari sekedar pahlawan karena harus melindungi Bima Sakti. Kemudian, Jaco segera menceritakan apa yang terjadi, bahwa kedatangannya ke sini adalah untuk menjemput Saitama. Jaco tahu soal Boros, dan dia menjelaskan
bahwa alien yang datang ini memiliki kekuatan yang fantastis. Saitama kepikiran mana yang sebenarnya lebih kuat antara Cooler atau Boros. Ditambah, dia belum pernah bertarung melawan Cooler, tapi Boros sudah. Mendengar Saitama telah mengalahkan Boros, Jako tentu terkejut dengannya. Yang Jako tahu, Boros adalah bajak angkasa yang juga memiliki kekuatan besar. Dan di sini admin bingung gimana konsepnya bisa dunia anime bersatu dalam bumi yang sama. Tapi Jako di sini agak merasa ragu karena dia melihat Saitama seperti manusia lemah pada umumnya yang gak mungkin bisa mengalahkan Boros. Dan jika apa yang Saitama katakan benar, Jako yakin kalau Saitama berpotensi menjadi orang terkuat di jagat raya. Maka dari itu, Jako segera mengajak Saitama pergi, tapi si botak ingin mengganti pakaiannya dulu. Setelah menggunakan pakaian kebanggaannya, Saitama meminta Jako untuk segera membawanya ke medan pertempuran. Sementara itu, di bagian kota lain, King manusia terkuat dijegat oleh musuh yang mengincarnya. Ilmuwan jahat itu menciptakan banyak Saibamen untuk membawa paksa King pada Dr. Willow. Sementara ilmuwan itu bernama Dr. Kochin. King sendiri nggak tahu siapa Dr. Willow. Dia nggak mau pergi bersama ilmuwan itu. King di sini sambil menunjukkan tatapan tajam. Dr. Kochin memaksa King untuk ikut dengannya. Jika King menolak, maka dia akan menyuruh semua Saibamen ini menyerang para warga kota dan menyakitinya. Di sini King sontak berkeringat dingin. Dia takut kelemahannya terbongkar. Dia nggak mau ikut bersama Dr. Kochin, takut dirinya diperlakukan tidak wajar. Di samping itu, semua warga kota mengandalkannya untuk melarikan diri. Jadi King akan bernegosiasi supaya Dr. Kochin melepaskannya. King berusaha melobi Dr. Kochin, namun usahanya gagal. Dia tetap di bawah Saibamen. Semua orang penasaran kenapa King menyerah begitu saja. Temannya berpikir kalau King mungkin sedang merencanakan sesuatu yang keren. Kemudian King dibawa ke sebuah lab tempat di mana Dr. Willow berada. Dr. Willow yang dalam bentuk robot raksasa memindahkan mereka untuk mendekat dengannya. Nampak Dr. Willow mengeluarkan 3 makhluk yang sontak membuat Dr. Kochin senang. Itu adalah biokimia yang diciptakan menggunakan teknologi modern. Jadi alasan King dibawa ke sini adalah untuk menjadikannya sebagai biokimia terkuat di semesta, yaitu untuk tubuh baru Dr. Willow. Sekarang adalah waktunya yang tepat untuk mulai meneliti tubuh King. King nampak semakin ketakutan. Dia beralasan untuk mencuci tangannya dulu, tapi dijelaskan kalau di sini nggak ada toilet. Karena King menolak terus, ketiga biokimia itu menyerang King bersamaan. Mereka akan mematahkan tangan dan kakinya supaya mudah diteliti. Di situ, King menunjukkan tatapan seram seperti ingin melawan. Namun nyatanya, King sebenarnya sangat ketakutan dan pasrah dirinya akan mati. Di detik-detik sebelum King dihajar, Saitama muncul menghabisi para biokimia itu menggunakan 1 pukulan. King tertolong lagi. Keberuntungannya kini belum berakhir. Saitama meminta maaf karena dia baru menemukan King. Dr. Kochin dan Dr. Willow sontak penasaran siapa manusia botak itu. Kenapa bisa sangat kuat? Sedangkan King juga penasaran kenapa Saitama bisa tahu dia di sini. Saitama menceritakan dia mendengar dari banyak orang bahwa King dibawa menggunakan pesawat untuk menyelamatkan banyak orang. Jadi dia langsung pergi dan menemukan King di sini. King yang merasa tertolong segera bersujud sambil mengucapkan banyak terima kasihnya pada Saitama. Dari arah belakang, 1 makhluk biokimia datang menyerang Saitama. Namun cuma menggunakan 1 pukulan, kepala makhluk itu langsung hancur. Teman makhluk itu juga muncul menyerang Saitama. Tapi seperti sebelumnya, Saitama menghabisinya dengan sangat mudah. Dr. Kochin terkejut dengan kehebatan Saitama yang sangat luar biasa. Di situ Saitama penasaran tubuhnya kini yang ingin dipakai setelah King. Dr. Willow sangat menginginkan tubuh Saitama dan dia benar-benar ingin tubuh kuat seperti itu. Jadi Dr. Willow ingin menanamkan otaknya pada tubuh Saitama agar dia bisa menguasai semesta ini. Dr. Kochin menyuruh Saitama untuk memulai pertukaran otak. Tapi Saitama menegaskan kalau dia nggak akan mudah ditaklukkan mereka. Dia nggak akan menyerahkan tubuh ini. Kesal dengan itu, Dr. Willow nampak menggunakan semua tubuh robotnya karena sangat ingin mengambil tubuh Saitama. Dia akan menggunakan segala cara kekerasan. Dr. Willow langsung menyerang Saitama secara gegabah. Yang kita tahu ini bakal sangat merugikan bagi Dr. Willow sendiri. Karena dengan mudah Saitama menghancurkan tubuh robot Dr. Willow cuma menggunakan 1 pukulan saja. Tubuhnya langsung hancur berserakan. Dr. Kochin nampak sangat terkejut melihat Dr. Willow dikalahkan dengan mudah.
King juga memuji kekuatan Saitama yang sangat luar biasa. Tapi selain punya misi mengalahkan Cooler, Saitama juga ingin pergi ke supermarket karena lagi ada diskon. Tapi ketika King berkata waktu diskonnya sudah lewat, Saitama sontak kesal dia melewatkan promosi itu. King mencoba menenangkan Saitama. Sedangkan Dr. Kocin, dia menyerah dengan penelitiannya dan akan kembali menjadi penjual seblak. Sepertinya dia sudah kena mental ya. Lalu bakal seperti apakah kelanjutannya? Makin penasarin? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.